Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, akhir-akhir ini orang baru rame-ramenya berburu STB karena TV di rumah sudah makpet alias tidak keluar gambar maupun suaranya, yang berarti tidak bisa ditonton lagi. Apa itu STB dan apa yang dapat kita ambil pelajaran dari fenomena ini? Fenomena migrasi TV analog ke TV digital, kaitannya dengan kesadaran zikrullah. STB atau set top box atau decoder, juga dikenal dengan receiver, merupakan sebuah alat, tepatnya salah satu perangkat teknologi informasi yang berisikan perangkat decoder yang berguna untuk mengatur saluran televisi yang akan diterima. Dan setelah dipilih sesuai kebutuhan, maka akan menghasilkan keluaran berupa gambar, suara, dan layanan lainnya dengan kualitas yang lebih bagus dibanding TV analog. Para pemirsa, mengikuti migrasi TV analog ke TV digital saat ini menjadi penting, karena kalau tidak migrasi berarti tidak bisa lagi menikmati siaran televisi. Lantas, apa hubungannya dengan zikir nafas, guys? Sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali. Hanya saja saya ingin membuat sebuah analogi. Para pemirsa, kita hidup di dunia ini berkewajiban untuk mempertahankan tauhid kita, tauhid dalam diri kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan instruksi yang jelas sekali dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 dan 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-kali kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Para pemirsa, hakikat sholat adalah zikrullah. Tak aneh jika seorang ulama besar, Ibnul Qayyum, mengatakan bahwa agama itu dibangun atas dua landasan, yakni zikir dan syukur. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berwasiat kepada sahabatnya Mu'ad, wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku mencintaimu, maka aku wasiatkan kepadamu, janganlah engkau lupa untuk mengucapkan pada akhir sholatmu sebelum salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, termasuk hadis sahih ini. Oleh karena itu para pemirsa, jangan main-main saat sedang sholat, apalagi lalai. Khusyuklah, tenanglah, dan jangan tergesa-gesa. Dan saat tahiyat atau tasyahud akhir, Rasulullah menggunakan kesempatan itu untuk memperbanyak doa. Dan doa yang diwasiatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengijazahkan kepada sahabat beliau Mu'ad adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka jangan keburu ketika mau selesai sholat, jangan keburu salam, doalah dulu sebelum mengakhiri dengan salam. Kita kembali kepada set top box atau STB sebagai sebuah alat, sebuah tool, sebuah modulator.
Para pemirsa, jika kita masih susah menangkap sinyal ayat-ayat Allah, karena kita mungkin masih disibukkan oleh urusan-urusan dunia, bahkan kita terbelenggu dan terhijab olehnya, sehingga siaran ayat-ayat Allah menjadi tidak jelas, menjadi kabur, menjadi remang-remang, bahkan tidak kelihatan karena ada hijab. Maka coba migrasilah ke zikir nafas dengan menggunakan nafas kita sebagai tool, sebagai modulator, sebagai receiver. Nafas yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai tanda kehidupan kita, kita fungsikan sebagai STB. STB yang akan memodulasi memori otak, kesadaran hati, lesan dan af'al kita untuk tetap istiqomah dalam mempertahankan sinyal saluran zikrullah dan tetap bersyukur sampai ajal menjemput kita, sehingga kita nanti akan kembali kepadanya dalam keadaan tetap ada sinyal, tetap tenang, ridho dan diridhoi. Kalau kita tidak eman-eman mengeluarkan kocek untuk membeli STB demi bisa tetap mengikuti siaran televisi, kenapa masih ragu untuk migrasi dalam zikrullah dengan menjadikan nafas kita sebagai tool, sebagai modulator, sebagai receiver yang gratis, tis. Itulah zikir nafas. Analogi ini saya tujukan terutama pada saudara-saudara kita yang belum menjadi seorang murid dalam sebuah lembaga torekoh, yang masih susah untuk usul, untuk connect, untuk sambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir nafas bukanlah sebuah torekoh, tapi hanya sebuah alat, sebuah tool, sekaligus metode yang alamiah sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja karena zikir nafas itu sebuah metode, ketika kita mempelajarinya akan ada tahapan, akan ada step by step, sehingga kita bisa melakukannya dengan enjoy. Sekian dulu para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.